Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi bersama Cokro Sawunggaling Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuatkan sebuah tutorial berkaitan dengan bagaimana membuat atau menyusun menginput saldo awal dan penyesuaian pada Siskudes tahun 2022. Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti bersama. Baik, pertama-tama teman-teman login dulu menggunakan user teman-teman masing-masing. Setelah itu bisa teman-teman buka di data entry, di pembukuan saldo awal. Lalu teman-teman pilih desa teman-teman sendiri, lalu diklik laporan kekayaan milik desa. Nah, di sini kita melakukan input saldo awal. Sebelum melakukan input saldo awal, teman-teman harus punya data neraca atau laporan kekayaan milik desa di akhir tahun sebelumnya. Jadi kalau kita menginput di tahun saldo awal 2022, maka data yang dibutuhkan adalah data laporan kekayaan milik desa. Ini sudah saya unduh menggunakan PDF. Di sini ada laporan kekayaan milik desa. Nah, di sini tahun ini maaf ya, ini anggap aja ini tahun 2021. Jadi di sebelah kiri di kolom inilah yang teman-teman data ini yang dipindah ke saldo awal. Jadi misalkan yang pertama ini adalah kas di bendahara desa sejumlah 79.079.078 sekian. Kita copy, kita pindahkan di sini. Kita tambah, lalu kemudian di elipsis kita pilih aset lancar. Kenapa aset lancar? Kita mengikuti ini teman-teman. Nah, di sini aset lancar, maka kita di sini juga mengikuti aset lancar. Kas dan bank. Nah, tadi adalah kas di bendara, kita pilih kas bendara. Nah, di sini kita kopikan di debit. Kenapa di debit? Nah, ini adalah persamaan akuntansi. Nanti kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, banyak di tutorial YouTube yang lain. Lalu yang berikutnya adalah rekening kas desa senilai 13 juta sekian. Kita copy di saldo awal. Kita simpan dulu ini, lalu kita tambah elipsis aset lancar kas dan bank di rekening kas desa. Kita masukkan di debit juga. Simpan. Lalu yang berikutnya adalah kosong, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai 30 juta sekian. Ini sebetulnya adalah laporan aset dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sama dengan aset lancar. Jadi akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya sudah punya data di sini untuk aset tetap ini. Nah, jadi senilai 30 juta sekian ini adalah berupa hasil dari pengadaan laptop dan printer senilai sekian, senilai 30 juta sekian. Kita masukkan, kita copy di sini. Nah, ini ya 30 juta ini ternyata adalah dari laptop dan printer. Kita masukkan di sini. Kita tambah elipsis, kita pilih aset tetap karena di sini tadi adalah aset tetap. Aset tetap. Nah, kita pilih peralatan dan mesin.
Karena tadi adalah berupa laptop dan printer, kita masukkan kategorinya di komputer. Nah, kita masukkan di debit, kita simpan. Lalu berikutnya adalah ada jalan irigasi dan jaringan senilai 1 miliar. Ini sudah diidentifikasi ini adalah untuk saluran irigasi. Kita copy, kita masukkan sama karena aset berupa aset tetap jalan dan irigasi gitu ya. Jadi dari sini tadi jalan dan irigasi jaringan, kita masukkan jalan dan irigasi jaringan. Saluran irigasi kita pilih, nah ini berarti bangunan saluran irigasi. Kita pilih di sini, kita masukkan di debit, kita simpan. Lalu kemudian ada apa lagi? Kita lihat di bawah, kosong. Nah ternyata ada hutang pajak senilai 75 juta sekian. Ini sudah kita coba hitungkan, ternyata ada hutang pajak sekian. Jadi PPN-nya 70 juta, PPh 21 1.500.000 dan seterusnya. Jadi kita tinggal copy di sini. Ini ya, PPN. Ingat, hutang pajak ada di kewajiban jangka pendek kode akunnya. Jadi kita pilih, ditambah, lalu kewajiban jangka pendek ini, lalu adalah hutang pajak. Ini teman-teman, hutang pajak kode akunnya. Kita pilih hutang pajak, lalu adalah hutang PPN. Nah, kita taruh di kredit. Kenapa di kredit? Karena sekali lagi ini adalah persamaan akuntansi. Jadi pada dasarnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Semakin bertambah kewajiban, semakin banyak hutangnya, maka diinput di kredit. Semakin bertambah asetnya, maka diinput di debit dan seterusnya. Teman-teman bisa mencari di tutorial akun YouTube yang lainnya, sudah banyak. Lalu berikutnya adalah ini teman-teman, PPh 21 kita kopikan juga. Kita tambah kewajiban jangka pendek, hutang pajak, PPh 21 ini. Kita masukkan lagi di kredit, kita simpan. Lalu PPh 22 kita copy, kita tambah hutang PPN, hutang pajak PPh 22, kita kredit, kita simpan. Lalu adalah PPh 23, copy, tambah jangka pendek, hutang pajak PPh 23. Oke, lalu berikutnya adalah kita lihat berikutnya lagi ke bawah, kita kosong. Nah, di sini ada ekuitas atau modal. Ekuitasnya senilai 1 sekian dan ekuitas salnya senilai 16 juta sekian. Maka kita copy saja. Ini kita copy, kita tambah ekuitas, kita pilih yang ekuitas. Di mana ini, di debit atau di kredit? Sekali lagi adalah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Jadi semakin bertambah ekuitas, maka kita letakkan di akun kredit. Kita kopikan di sini, kita pastekan, kita simpan. Lalu akun ekuitas salnya kita copy, ekuitas sal, kita di kredit, kita simpan. Nah, kita sudah memasukkan nilai saldo awal. Jadi jika di sini adalah sudah 0, maka ini sudah balance antara debit dan kredit. Berikutnya, langkah berikutnya apa? Untuk setelah melakukan saldo awal adalah menginput penerimaan silpa di penerimaan desa. Kita lanjutkan. Lalu setelah teman-teman melakukan input
saldo awal, langkah berikutnya adalah melakukan input penerimaan silpa. Jadi fungsi penerimaan silpa itu untuk apa sih? Jadi kalau kita cek di laporan realisasi APBDes, maka di kolom pembiayaan kita cek di kode akun pembiayaan. Nah, di sini kode akun pembiayaan ini adalah anggaran silpa senilai 16.876.370 sekian. Maka kita harus cek dengan saldo awal, harus kita cek dengan posisi ekuitas sal. Nah, ekuitas salnya senilai 16.876.370 sekian, cocok. Nah, di sini fungsi penginputan penerimaan silpa adalah untuk merealisasikan penerimaan silpa agar bisa digunakan untuk pembelanjaan di Siskudes. Kalau tidak dilakukan penerimaan silpa, maka ini tetap kosong nantinya dan tidak bisa digunakan untuk pembelanjaan. Jadi langkahnya adalah teman-teman yang pertama melakukan input di penatausahaan penerimaan desa. Di sini ada 3 menu. 2 menu penerimaan, tunai dan bank, dan penyetoran. Nah, kita harus tahu dulu posisi dana uang silpa ada di mana. Jadi total 16 juta sekian ini, itu ternyata silpa ADD senilai 3 juta sekian, dana desa 7 juta sekian, dan dari bunga bank senilai 5 juta sekian. Untuk posisi silpa ADD ada di kas di bendahara, dan silpa yang dana desa dan bunga bank ada di rekening kas desa. Maka ini kita copy yang pertama dari ADD dulu, berarti ditunai karena ada di kas di bendahara, kita tunai gitu ya. Kita tambah tanggalnya, kita bisa menggunakan tanggal 1 Januari. Ureanya adalah penerimaan silpa tahun 2021. Penyetornya kita input adalah bendahara desa, misalkan namanya adalah Dewi Asyari, alamatnya adalah Dusun Pelalangan, RT 001 RW 003, gitu ya. Kita simpan, lalu kita inputkan nilainya dengan pilihan kode rinciannya adalah, karena adalah silpa, sumbernya adalah ADD, maka kita pilih yang silpa ADD. Kita kopikan nilainya di sini. Kita simpan. Lalu berikutnya adalah menginput penerimaan silpa yang dana desa dan bunga bank. Karena ini posisinya ada di rekening kas desa, maka kita harus memilih menu yang penerimaan bank. Kita tambah di sini. Kita pilih 1 Januari, sama ureannya adalah penerimaan silpa 2021. Penyetornya adalah bendahara tadi, Dewi Asari. Alamatnya Dusun Pelalangan, RT 001 RW 003. Kita pilih karena bank, kita pilih rekeningnya, kita simpan, kemudian kita masukkan yang dana desa dulu. Ini kita pilih dana desa dulu, nilainya kita copy dana desa, kita pastekan di sini, kita simpan, lalu kita tambah karena sama-sama ada di bank, kita tambah di sini. Kita pilih yang DLL, ini adalah yang bunga bank tadi. Jumlahnya kita copy. Kita simpan. Nah, sudah. Maka kita coba kita cek di realisasi. Maaf, lambat. Nah, maka di sini silpa tersebut, penerimaan silpanya sudah terrealisasi. Maka ini sudah siap untuk dilakukan pembelanjaan.
gitu. Tapi apakah ini nantinya langsung bisa kita lakukan pembiayaan? Kita cek dulu di laporan penata usaha. Lalu kita coba cek di laporan penata usahaan. Setelah kita melakukan penginputan penerimaan silpa, kita cek di buku kas tunai. Nah, kita lihat di sini. Tadi di saldo awal kas tunainya adalah 79 juta. Ini sebetulnya nilai ini adalah penjumlahan dari yang 75 jutaan itu adalah hutang pajak, dan sisanya 3 juta adalah silpa ADD tadi yang kita masukkan. Nah, di sini menjadi bertambah 3 juta sekian, padahal seharusnya kan silpa yang 3 juta ini sudah include di sini. Ini di sini menjadi bertambah. Makanya itu karena nilainya ini tidak sesuai, makanya kita nantinya akan melakukan penyesuaian dengan melakukan jurnal penyesuaian. Sama juga dengan kita cek di buku bank. Itu kita lihat di sini. Tadi di saldo awal kas banknya adalah 13 juta sekian. Ini bertambah menjadi 26 juta sekian. Ini karena ada kita input dari penerimaan desa yang penerimaan bank tadi untuk merealisasikan silpa. Nah, ini untuk mengembalikan ke nilai yang sebenarnya kita butuh yang namanya penyesuaian pada jurnal penyesuaian. Lalu kita coba melakukan input jurnal penyesuaian untuk mengembalikan jumlah yang sebenarnya. Kita masuk di data entry, pembukuan, penyesuaian. Kita masukkan di jurnal penyesuaian, kita tambah tanggal, kita bisa gunakan tanggal 1 atau 2 Januari saja. Lalu uraiannya adalah penyesuaian saldo kas saja, karena nanti bisa mencakup di tiganya, dari silpa 2021. Kita tambah akun raja, kita pilih karena ini berkaitan dengan laporan kekayaan milik desa, laporan keuangan. Kita pilih kas di bendara, kita pilih. Nah, kita masukkan nilainya. Ini tadi yang berada di kas tunai adalah silpa yang ADD senilai 3 juta sekian. Kita kopikan di kredit. Mengapa di kredit? Ini sebagai semacam kontra akun agar nilainya kembali seperti semula nantinya di kas tunai. Lalu kita tambah, berikutnya adalah rekening kas desa. Itu ya. Ini adalah isinya dari silpa dana desa dan bunga bank. Jadi totalnya ada 13 juta sekian. Sama kita masukkan di kredit gitu. Lalu untuk kontranya adalah ekuitas sal. Kenapa ekuitas sal yang kita pilih ini sama dengan yang tadi yang kita input di saldo awal? Karena nilai jumlah silpanya ada di ekuitas sal 16 juta sekian. Kita kontrakan di debit dengan nilai 16.876.370,40. Ini ya nilainya sama dengan ini. Ya, kita simpan, lalu kita posting. Nah, kalau sudah, coba kita cek di laporan penata usahaan. Kita cek di tunai, di kas tunai. Kita coba cetak. Nah, jumlahnya sudah kembali seperti jumlah yang sebenarnya. Lalu kita lihat di buku pembantu bank. Jumlahnya juga sudah kembali ke jumlah yang sebenarnya. Jadi itu adalah fungsi dari jurnal penyesuaian. Baik teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan kita kembali ke tutorial-tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.